Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Hilyah Thalibil Ilmi, dan sekarang masuk di halaman 88, masih dalam poin ke-42. Sudah kita singgung sedikit tetapi belum selesai. Seorang penuntut ilmu itu harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmunya. Di sini disebutkan oleh penulis Syekh Bakar bin Abi Zaid, talibul ilmi ya'ishu bainal kitabi wa sunnati wa ulumiha. Penuntut ilmu itu hidup di antara Al-Quran dan Sunnah beserta ilmu-ilmunya. Disebutkan pula oleh penulisnya, fahuma lahu kal janahaini lit-ta'ir fahdhar an takuna mahidhal janah. Al-Quran dan Sunnah itu ibarat dua sayap burung. Waspadalah jangan sampai sebelah sayapmu patah. Perhatikan teman-teman, pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa seseorang harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan ilmunya. Tidak bisa memilih salah satunya. Bila memilih salah satunya, maka ibarat antum membeli sesuatu di pasar tetapi hanya dengan sebelah mata uangnya. Ibarat uang kertas yang antum coba untuk dikeletekin maksudnya dibelah dua, lalu antum ambil bagian misalnya yang ada fotonya saja, tapi tidak memberikan sebelahnya, maka tidak akan laku dipakai di pasar. Begitu juga agama, manakala hanya menggunakan Al-Quran saja tanpa Sunnah, atau Sunnah saja tanpa Al-Quran. Saya contohkan pada minggu yang lalu, ada aliran namanya Ingkaru Sunnah atau aliran Al-Quran Suci, yaitu aliran sesat yang dikenal di Indonesia yang hanya mau pakai Quran tapi tidak mau pakai hadis, dengan alasan Al-Quran itu dari Allah sedangkan hadis dari manusia, dengan alasan kalau Al-Quran itu tidak ada sahih, dhaif, maudhu', tapi kalau dalam hadis ada yang sahih, ada yang lemah, dhaif, ada yang palsu, maudhu'. Jadi daripada repot milah-milah yang mana yang benar yang mana yang tidak, maka mereka katakan hanya pakai Al-Quran saja. Kita sebutkan bahwa kalau ini prinsipnya, maka tidak akan bisa sholat, karena di dalam Al-Quran dari ayat yang paling depan sampai yang paling belakang kita tidak akan temukan tata cara sholat. Tata cara sholat kita akan temukan di dalam sunnah atau di dalam hadis. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Hilyah Thalibil Ilmi mengatakan, jangan sampai kita terlalu fokus dengan Quran lalu lupa sunnah, atau terlalu fokus dengan sunnah lalu lupa Quran. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitabnya ini, banyak orang yang menjadi penuntut ilmu ya'tani bis sunnah, sangat perhatian dengan sunnah, dengan syarahnya, dengan rawi-rawinya, dengan mustalahul hadisnya. Tapi ketika ditanyakan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, lebih banyak tak tahunya daripada tahunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada tambahan yang penting di dalam poin ke-42 ini. Kata Syekh Utsaimin, wa hunaka syai'un thalithun muhimmun wa huwa kalamul ulama. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada tonggak yang ketiga yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Jadi gak cukup begini, Al-Quran, Sunnah. Ada tonggak yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sebagai tonggak ilmunya, yaitu kalamul ulama, penjelasan para ulama.
terhadap Al-Quran dan hadis yang menjadi tonggak pertama dan keduanya. Apabila seseorang penuntut ilmu menjadikan ilmunya hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, titik sampai situ saja, maka mereka akan menjadikan akal mereka, menjadikan pendapat pribadi mereka sebagai tonggak yang ketiga. Tidak lagi berlandaskan pada orang-orang yang lebih tahu dibandingkan diri mereka. Dan ini termasuk manhaj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus? Ada 4 penafsiran para ulama, di antaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu Allah melanjutkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antara tafsirnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lanjutkan ayat setelahnya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para sahabat Nabi. Maka ayat ini bila digabung, kita katakan tidak cukup mengatakan Al-Quran Sunnah. Harus ada yang ketiga, yaitu dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Karena kalau cuma Al-Quran dan Sunnah, maka penafsirannya setelahnya menjadi tanda tanya. Dengan pendapat siapa? Dengan pendapat antum sendiri? Lalu antum mengatakan Al-Quran dan Sunnah yang menurut saya maknanya adalah, padahal antum atau kita juz 30 saja mungkin belum hafal. Ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab saja tidak menguasai, terus mau mengatakan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman diri sendiri? Tidak bisa. Saya beri contoh yang minggu lalu saya sampaikan. Hadis Rasulullah SAW, janda itu tidak dinikahi kecuali dengan apa? Dimintai apa? Persetujuannya. Adapun gadis dinikahkan kalau dimintai apa? Izinnya. Dan izinnya seorang gadis bagaimana? Diam. Lalu ada orang mengatakan, nak, maukah kamu dinikahkan sama dia? Terus dia ngomong, mau. Berarti lalu bapaknya mengatakan, hai, sudah jadi sudah. Soalnya kamu bilang mau. Harusnya kamu apa? Diam. Ya. Tanya satu lagi, nak, kalau kamu menikahkan sama dia mau? Diam dia, tapi nangis-nangis. Kamu kunikahkan sama dia. Kenapa? Karena diam. Ya. Ini pemahaman. Nah, hadisnya nggak salah. Tapi cara pemahamannya, kalau dengan orang awam, mereka akan pandang, oh berarti kalau dia diam, langsung dinikahkan. Sebenarnya yang dimaksudkan Nabi itu apa? Diam yang menunjukkan persetujuan. Tapi kalau niamnya ngamuk, ya tentu tidak bisa dinikahkan. Begitu juga kalau bicara yang bicaranya persetujuan, malah justru dinikahkan. Itu pemahaman yang sebenarnya. Paham nggak? Contoh yang lain. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau ada orang sudah berwudu lalu sholat, di dalam sholatnya dia merasa dirinya buang angin. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dibatalkan sholatnya sampai dia dengar suara atau mencium bau. Ada orang mengatakan, saya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi gimana Pak? Ya jadi kalau buang angin itu tidak ada baunya, tidak ada suaranya, berarti nggak usah dibatalkan. Wah, Bapak dapat pemahaman dari mana itu? Soalnya kan buang angin itu banyak modelnya. Ada yang tut, 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 sampai pss, ya kan? Sampai nggak ada suaranya sama sekali. Modelnya macam-macam. Ya tidak? Tinggal setel saja volumenya. Lalu ada orang mengatakan, kalau cuman nggak ada suaranya, cium, nggak ada baunya, berarti nggak usah dibatalkan.
Kita tanya, apa landasannya Bapak? Hadis. Saya ini Al-Quran hadis. Oh ya, Al-Quran hadis dengan pemahaman siapa? Oh, pemahaman saya sendiri. Oh, pemahaman Bapak begitu? Iya. Pemahamannya para ulama tidak begitu. Pemahamannya para ulama adalah, maksudnya Rasulullah SAW jangan dibatalkan sampai mendengar suara atau mencium bau. Itu maksudnya adalah sampai yakin bahwa dia buang angin meskipun tak mendapatkan suara, meskipun tak mencium bau. Maksudnya adalah buang angin itu biasanya akan sangat yakin kalau imam mendengar suara, imam mencium bau. Maksudnya yakin. Artinya kalau seandainya kita buang angin di saat sholat, meskipun tidak ada suaranya, meskipun tidak ada baunya, tapi kita yakin banget kita buang angin, berarti batal. Itu pemahamannya para ulama. Tidak seperti pemahaman kita. Paham nih jamaah? Kalau paham jangan aku dulu. Paham? Satu lagi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Maka bunuhlah diri kalian, maka niscaya Allah akan menerima taubat kalian, dan itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Ayatnya salahkah? Enggak ada yang salah. Tapi di dalam ayat itu Allah mengatakan, bunuhlah diri kalian bila ingin taubat, nanti Allah terima taubat kalian. Lalu ayat ini dipakai oleh sebagian orang untuk karena ingin taubat, terus diajak sama orang yang punya aliran sesat, dicekokin dengan, kau masuk surga, ada 70 bidadari, kau lihat pahanya tembus ke belakang. Itu maksudnya ciri-ciri bidadari di surga. Ada 70 buatmu kalau kau mau jihad. Gimana Pak cara jihadnya? Kita pasangin badanmu pakai bom, kau masuk ke gedung-gedungnya Amerika, ke dubesnya, tapi karena di sana susah. Kalau gitu ke hotel-hotelnya yang cabang-cabang Amerika, JW Marriott, hotel ini. Gimana? Mau? Nanti kalau kamu mati dengan ledakan itu, jangan khawatir, langsung 70 bidadari akan menyambutmu. Betul nih Pak? Iya. Masa kalau saya bunuh diri saya masuk surga? Iya. Begitu Pak. Apa dalilnya? Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah dirimu, niscaya Allah akan menerima taubatmu, dan itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Maulah dia. Salahkah ayatnya ini? Enggak. Tetapi pemahamannya ini bagaimana? Ya. Kita tanya, Anda dapat pemahaman dari siapa? Ayatnya memang nggak salah. Kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak cukup dengan Al-Quran Sunnah. Harus Al-Quran Sunnah dengan pemahaman siapa? Kalau dengan pemahaman sendiri, dengan keterbatasan ilmu, atau dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahamannya para ulama, maka tidak bisa diterima. Bagaimana para ulama memaknai ayat itu? Ayat itu bercerita tentang kisahnya Nabi Musa. Yang di zaman Nabi Musa, kalau ada orang yang ingin taubat dari dosa, maka dia taubatnya dengan cara bunuh diri. Dapat dari mana? Bacalah ayat sebelumnya. Kalau baca ayat dari sebelumnya, dari ayat ini, antum akan dapati bagaimana konteks aslinya. Allah mengatakan, wa in qala Musa liqaumihi wa in qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum salah. Wa in qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum. Wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Ada yang bawa ayat? Ada yang bawa mushaf? Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan cara bittikhadhikumul ijla fatubu, dengan menjadikan sapi betina sebagai sebuah sembahan. Fatubu, maka bertaubatlah kalian.
Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari fataba alaikum. Jadilah lengkap ayatnya. Ini perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, yang kaumnya itu menjadikan sapi betina sebagai, atau anak sapi sebagai sesembahan. Lalu Nabi Musa mengatakan, bertobatlah kalian dengan cara bunuh diri. Para ulama kita mengatakan, di zamannya Nabi Musa memang begitu cara taubatnya. Setelah turun Islam, maka Islam menggantinya dengan syariat yang lain. Bila seseorang melakukan dosa lalu ingin bertobat, maka tinggal meninggalkan dosa yang biasa dikerjakan, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Cukup. Ya. Maka jadilah pengeboman di negeri ini akibat orang menggunakan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, tapi dengan cara pemahaman sendiri, tidak dengan pemahaman para ulama. Kemudian banyak yang bertanya, bagaimana kalau seandainya saya dapati perkataan para ulama dalam menafsirkan ayat maupun hadis tapi berseberangan? Ini ulama, tapi beda pendapat. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, "Idza ra'aita aktsara al-ulama 'ala qaulin fala ta'dil an qauli aktsari al-ulama illa ba'da tamhis wa tahqiq. Li'annahu al-musta'ab li'annahu minal mustab'adi an yakuna al-aqal hum ahlul ilm." Kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya engkau dapati ada perselisihan di kalangan para ulama, lalu kau dapati ada sebuah pendapat, dari pendapat yang berselisih ini mayoritas ulama berada pada pendapat itu, maka jangan ambil pendapat yang lain, maksudnya yang berseberangan, dan menyelisih mayoritas para ulama. Maksudnya berarti pakailah perkataan mayoritas ulama. Illa ba'da tamhis, kecuali kalau sudah diuji bahwa perkataan yang sedikit lebih tepat ketimbang yang banyak. Karena secara umum ada sesuatu yang jauh dari akal apabila yang sedikit dari para ulama justru lebih bagus atau lebih benar ketimbang yang banyak. Ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita punya kemampuan untuk memilah-milah mana pendapat yang lebih kuat, tentunya dengan ilmu alat seperti usul fiqh, maka silahkan ikuti pendapat yang mana yang lebih kuat menurut antum secara dalil. Tapi kalau antum belum sampai pada taraf itu, misalnya karena baru mengaji, belum bisa membedakan mana pendapat yang kuat, mana yang lemah, maka untuk orang awam di awal-awal bisa menggunakan pendapat yang para ulama lebih banyak di situ ketimbang yang sedikit. Tapi bila nanti sudah diuji ternyata yang sedikit lebih tepat daripada yang banyak, maka ambillah meskipun yang sedikit. Contoh, antum di tasyahud awal, duduk tasyahud awal, setelah At-tahiyatulillah sampai wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, antum lanjut dengan sholawat atau tidak? Coba jawab. Lanjut dengan sholawat atau tidak? Lanjut. Kalau di tasyahud kedua, oh jelas ya. Tasyahud kedua jelas. Tasyahud pertama, antum pakai sholawat atau tidak? Nah, ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan sholawat, ada yang mengatakan tidak. Nah, sekarang antum belum tahu yang mana yang benar. Mau gali hadisnya nggak ketemu. Minimal antum tanya, Ustadz, mayoritas ulama ada di pendapat yang mana? Karena masih baru pertama belajar. Maka jawabannya mayoritas ulama berada pada pembatasan sampai dengan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumhur ulama tidak memasukkan sholawat sebagai bacaan setelah bacaan di tasyahud awal. Itu adanya nanti di tasyahud kedua. Tapi sebagian ulama yang lain memasukkan itu sebagai bacaan yang harus dibaca di dalam tasyahud awal juga. Maka untuk awal antum bisa pakai mayoritas ulama. Paham enggak? Contoh yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan fa innahu yaqta'u salatahu al-mar'atu wal kalbul aswadu wal himar.
Apabila seseorang itu sholat, maka terputus sholatnya apabila dilewati oleh satu wanita. Maksudnya wanita yang sudah haid. Maksudnya yang sudah baligh. Yang kedua, apabila dilewati oleh anjing hitam. Dan yang ketiga, apabila dilewati oleh keledai. Maksudnya putus ini apa? Mayoritas ulama mengatakan putus maksudnya adalah putus pahala. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan putus yakni batal, harus diulang. Lalu kejadianlah misalnya antum sholat di rumah dilewati oleh ibu antum. Ustaz, ibu saya sudah menopause, sudah enggak haid. Meskipun enggak haid, karena yang tadi dimaksud adalah wanita yang sudah haid, yakni yang sudah pernah haid. Ibu antum meskipun menopause pasti pernah haid. Antum dilewati, nggak sengaja. Putus nih, putus. Putus apa ini maksudnya? Antum bingung. Tak batalkan atau enggak ya? Batalkan atau enggak ya? Maka jawabannya, karena antum belum tahu, belum bisa memeriksa, maka ambil pendapat yang mayoritas. Mayoritas berarti tadi apa? Putus pahala. Berarti dibatalkan atau tidak? Tidak. Paham ya? Saya bikin contoh yang sebaliknya. Ada pendapat mayoritas, tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang minoritas. Misalnya pendapat tentang mengazankan telinganya bayi. Kalau ada bayi baru lahir, apakah diazankan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan diazankan. Adapun sebagian ulama yang lain yang minoritas seperti mazhab Maliki, mereka menganggap tidak ada azan. Nah, sekarang yang mana yang lebih kuat? Nah, kita gali dalilnya. Ya. Para ulama yang mengatakan diazankan dikarenakan menghasankan atau mensahihkan hadis tentang diazankannya Hasan atau Husain. Sebagian ulama yang lain mendhaifkannya dan mengembalikan pada hukum asalnya azan. Azan itu ada untuk memanggil orang sholat. Seperti pendapat Maliki. Ya. Oleh karenanya nanti setelah ada pembahasan, saya pribadi lebih condong pendapat yang Malikiyah. Saya tidak condong pada jumhur. Maka antum pendapat Malikiyah sambil menghormati pendapat yang mayoritas jumhur. Paham nggak teman-teman ini? Ya. Kemudian nomor 43, menyempurnakan perangkat di setiap bidang ilmu. Ini seorang penuntut ilmu, hendaknya di setiap bidang ilmu dia menyempurnakan perangkat ilmu. Mari kita baca. Engkau tidak mungkin menjadi seorang penuntut ilmu yang ahli dan benar-benar menguasai ilmu sampai unta masuk lubang jarum sekalipun, dan itu tidak akan pernah terjadi selama engkau tidak menyempurnakan perangkat ilmu yang kau pelajari. Saya ulang, kau tidak akan bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang ahli dan menguasai suatu ilmu bila tidak menyempurnakan perangkat ilmunya itu. Dalam bidang fikih misalnya, engkau harus memadukan antara fikih dan usul fikih. Dalam bidang hadis, engkau harus memadukan antara ilmu dirayah dan riwayah. Ilmu dirayah itu artinya ilmu tentang kontennya hadis. Ilmu riwayah itu artinya tentang periwayatan hadisnya. Datang dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai Nabi SAW. Paham nggak maksudnya? Kalau riwayat berarti tentang perawinya atau tentang riwayat-riwayatnya nih, datang silsilahnya atau sanadnya dari siapa. Adapun dirayah itu maksudnya adalah hadisnya bunyinya apa maknanya, ya, apa kandungannya. Jadi ketika ingin menguasai bidang hadis maka harus dikuasai riwayah
plus diroyah. Demikian seterusnya dalam setiap bidang ilmu. Misalnya kalau di ilmu umum, antum mau jadi seorang dokter, ya, maka antum harus tahu anatomi tubuhnya dan harus tahu misalnya ingin menjadi seorang spesialis bedah, berarti harus tahu tata cara belah-belahnya. Nah, jaringan kulitnya yang mana gitu. Kalau ingin jadi seorang ahli komputer, misalnya antum jurusan teknik informatika, berarti antum tahu mana software, mana hardware. Ya. Hardware-nya bagaimana, software-nya bagaimana. Tidak bisa hanya sekedar tahu software. Ya. Kuliah apa mas? Saya teknik informatika pak. Oke. Mau melamar kerja? Ya. Coba software apa yang dikuasai? Banyak pak. Apa aja? WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram. Banyak kan pak? Masya Allah. Itu softwarenya. Nah. Kalau hardwarenya, ini namanya apa? Nih, yang digini-gini ini namanya apa? Duh, ini apa ya namanya? MOS. Oh iya, MOS, iya pak. Nah ini yang kalau saya gini kan ada panahnya tuh di layarnya. Itu panahnya namanya apa? Emang namanya apa? Kursor. Kursor. Tapi ini namanya apa? Ini namanya apa? Kalau nggak tahu, itu namanya bukan ahli informatika. Ya. Tapi mungkin salah jurusan. Cuma kok bisa lulus S1 gitu. Ya. Saya dapati ada begitu. Ada ikhwan, ada orang lulus S1. S1-nya teknik informatika. Tapi disuruh apa-apa yang berhubungan dengan itu tidak bisa. Ya. Saya gali-gali, saya tanya-tanya teman-temannya. Oh, waktu mau lulus dia nembak dosen. Bukan nembak dor gitu, bukan. Ya, ditembak dosen bagaimana caranya supaya lulus dengan bayar. Nah. Jadi nggak bisa apa-apa akhirnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka itu membaca dengan sebenar-benar membaca. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa seorang penuntut ilmu jangan sampai berhenti mempelajari sebuah bidang ilmu kecuali setelah menguasainya. Saya contohkan teman-teman, antum mau belajar bahasa Arab, tapi setengah-setengah, baru dapat setengah, kayaknya berat, mundur. Ada Ustadz Anu buka kelas bahasa Arab, ikut lagi, baru setengah, mundur. Terus nanti ada yang baru lagi, setengah lagi, mundur. Nggak akan selesai dan Anda tidak akan menguasai itu. Ya, karena tidak sempurna dalam setiap perangkatnya. Antum mau belajar usul fikih, ingin menguasai fikih, antum harus tahu fikihnya plus usul fikihnya. Usul fikihnya hanya bisa dipelajari kalau antum paham bahasa Arabnya. Nah, selama-lamanya tidak akan dikatakan seorang ahli fikih kalau dia nggak paham bahasa Arab. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Ya. Si fulan duduk di majelis ulama. Jadi apa dia? Dia ulama. Oh, masya Allah, jadi ulama. Bisa bahasa Arab? Enggak. Bagaimana mesti dikatakan ulama? Ulama itu ada perangkat-perangkat ilmu yang harus dia kuasai. Dan cara menguasainya paling dasarnya adalah bahasa Arab. Ya. Bisa dipahami ya? Maka ini pesan yang terakhir, yaitu di setiap perangkat ilmu hendaklah dikuasai. Mungkin kalau tidak bisa semua, minimal salah satu. Makanya antum dapati ada ustadz takhususnya atau spesialisasinya hadis. Ada ustadz spesialisasinya fikih. Ada ustadz spesialisasinya akidah. Ada ustadz kemana-mana isinya muamalah. Karena itu adalah keahliannya. Artinya di satu bidang ilmu dia punya perangkat yang utuh. Ya. Dan oleh karenanya hendaklah setiap dari kita berusaha untuk menguasai setiap bidang ilmu meskipun mungkin tidak semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja untuk pembahasan kitab Hilyah Thalib Ilm. Bolehkah sholat mengantongi handphone?
Jawabannya, kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Batalkah? Tidak. Makruhkah? Belum tentu. Misal, kalau handphone itu antum tinggal, antum takut nanti dia hilang. Antum taruh di luar, antum tidak bawa masuk ke dalam, takutnya hilang. Atau antum bawa tapi ditaruh di sok belakang, takutnya hilang. Maka antum kantongi, ya supaya aman, maka tidak mengapa. Tapi sebelum dikantongi, antum pastikan dia sudah silent. Ya, jangan getar, silent. Karena getar meskipun nggak ada suara, antum akan tetap merasakannya nanti. Ya, dut. Oh, SMS, gitu kan? Dut. Berarti itu apa? Telepon. Akhirnya antum sholat, SMS, telepon. Ya. Jadi silent, bukan getar. Saya akan ikut One Pride MMA di TV One. Apa itu? Clay ya? One Pride itu apa? Itu acaranya namanya. Kalau MMA saya tahu itu kayaknya Clay itu. One Pride itu apa ya? Sudah tahu, Masya Allah. Nah. Antum kan bukan? Tapi suka nonton? Suka. Bolehkah Ustadz? Kadang nanti saat pertandingan tidak pakai baju. Saya tanya dulu, One Pride atau MMA itu dipukul kepalanya? Iya, yang di kaki atau duk gitu ya. Ya. Itu haram hukumnya. Ikutnya dan nontonnya. Masih mau. Nah. Keharaman pertama adalah terletak pada dia memukul kepala. Dan memukul kepala hukumnya haram karena ini adalah pusat akal. Islam itu melindungi 5 maqasidus syariah. Tujuan di dalam syariat menjaga 5 hal. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga, ada yang tahu? Nanti yang bagian kelimanya akal. Ya. Apa saja yang 5 tadi? Menjaga agama, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga jiwa. Dan yang kelima menjaga akal. Menjaga agama, makanya disyariatkan jihad. Menjaga harta, makanya diharamkan mencuri. Menjaga apa tadi? Nasab, makanya diharamkan zina. Dijaga jiwa, makanya diharamkan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Dan menjaga akal, makanya diharamkan pukul kepala. Maka kalau ada setiap olahraga yang tujuan incarannya adalah kepala, maka hukumnya haram. Mau namanya One Pride, mau namanya apa tadi? MMA, mau namanya apapun yang ampun gitu kan? Maka hukumnya haram. Termasuk nontonnya. Kenapa nontonnya juga haram? Karena menonton itu menyetujui berarti. Itu namanya as-sakitu 'anil munkar. Setan bisu. Diam dari kemungkaran. Nonton, diam toh. Kan enggak mungkin jangan, enggak mungkin begitu. Ya. Atau matikan dulu. Di kepalanya pukul, matikan dulu. Habis itu nyalakan lagi. Enggak mungkin. Antum melihat itu tandanya persetujuan. Dengan antum melihat naik rating. Kalau naik rating, semakin rame, semakin banyak iklan masuk. Semakin banyak iklan masuk, itu acara akan terus langgeng. Paham? Yang kedua, tadi dia bilang, apa tadi? Buka baju. Auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai dengan lutut. Rasulullah SAW mengatakan, ma baina surrati wa rukbati min auratihi. Daerah yang terletak mulai dari pusarnya sampai dengan lututnya adalah auratnya laki-laki. Nah, saya yakin itu enggak mungkin enggak. Pasti itu udel kelihatan toh. Lutut pasti ada kan? Iya. Sudah, berarti haram nomor 2-nya. 3, biasanya, tapi saya nggak pernah nonton ya. Biasanya itu ada perempuan. Biasanya itu kan yang gini-gini. Ronde 1. Ya enggak? Kok tahu? Kecil juga kita dulu, bapak yang suka nonton tinju. Ya. Zaman belum ada sunnah dulu.
kajian sunnah itu belum ada di zaman dahulu, tahun 90-an. Kita juga perkecil. Ya, nonton terakhir tinju saya nonton itu Mike Tyson gigit kupingnya siapa itu? Nah itu kan ada perempuannya, ronde 1, ya kan? Di mana-mana pasti itu begitu. Ya. Nonton nggak nonton pasti tahu bahwa pasti ada perempuannya. Nah, haram ketiganya adalah lihat perempuan. Perempuannya mana aja yang berjilbab atau bercadar, ya? Ya kan? Dia pasti mungkin pakai BH aja. Udah haram yang keempat. Haram yang kelima mau saya tambahin kah? Hah? Pasti ada iklan. Nanti kalau ada iklan sabun, iklan sampo. Iklan sabun nggak ada, iklan sabun cuman botol tok. Pasti ada paha perempuan. Nah, tambah lagi. Yang kelima pasti ada musiknya. Ya, biasanya tuh kayaknya kalau nanti teng habis kan, berhenti dulu rondenya, dipijit-pijit dulu biasanya. Pijit-pijit dulu. Nah, sambil pijit-pijit, siap-siap ronde berikutnya kan biasanya ada musik-musik. Ya tanda? Ya enggak? Ya. Nah. Sudah berarti ikut itu haram, nontonnya haram. Jika calon mertua laki-laki masih Kristen, ibu anaknya Islam, apakah lebih baik cari wanita yang lain, Ustaz? Bapaknya laki Kristen, ibunya anaknya Islam. Yang mau antum nikah itu bapaknya kan ya? Kalau sudah anaknya Islam, apalagi antum tahu dia Islam dan baik, jilbab besar, bahkan dia cantik dan bercadar, maka pilih itu meskipun bapaknya masih Kristen. Saya ganti, anaknya Islam, bapaknya Islam, tapi anaknya Islam tapi rok pendek, nggak berjilbab. Ayo, yang mana antum pilih? Saya katakan, kalau memang anaknya baik, orang tuanya mengizinkan, insya Allah tidak akan ada masalah, maka nikahilah. Kakak kandung itu, waktu mau nikah, itu istrinya baru masuk Islam, bapaknya masih Kristen. Bapaknya datang, cuman sekedar nonton aja, maksudnya lihat. Oh ini bapaknya, ya Pak, silakan Pak duduk. Dia cuman sekedar melihat. Ada Pak penghulu, ada saksi 2 orang. Ya. Maka tidak mengapa. Yang penting akhwatnya. Bagaimana jika ada akhwat dilamar, minta hafalan surah tertentu, apakah hafalan saja atau beserta terjemahannya? Memberatkan diri itu namanya. Ya. Tapi kalau antum mau lebih pasti, antum tanya aja sama akhwatnya. Antum mau yang mana? Hafalannya tok atau beserta terjemahnya? Ngomong aja yang mana. Beserta terjemahnya. Astagfirullah. Kenapa? Salah ngomong gini. Ya. Baru dia minta Al-Baqarah lagi gimana? Bolehkah berdusta demi menyenangkan hati istri? Misalnya memanggilnya Khumairo padahal dia hitam manis. Khumairo itu artinya pipinya kemerah-merahan, artinya putih tapi pemalu. Kalau hitam manis itu namanya bukan Khumairo. Harusnya namanya Sauda. Hitam. Hitam sini nah. Insya Allah antum besoknya langsung disuruh keluar dari rumah. Berdusta itu tidak boleh kecuali pada 3. Yang pertama waktu berperang, yang kedua adalah manakala mendamaikan 2 orang yang berselisih, dan yang ketiga adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Catatan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yaitu dusta seorang suami kepada istrinya dalam rangka menumbuhkan cinta. Tidak semua dusta suami pada istri hukumnya halal. Abi ini kayaknya sudah nikah lagi. Enggak, belum. Padahal sudah. Itu hukumnya haram. Tapi kalau dusta yang dalam rangka menumbuhkan cinta, enak Abi.
Enak. Hah? Padahal enggak. Maka itu boleh. Termasuk juga insya Allah itu. Sini Humaira, padahal itu hitam. Insya Allah boleh. Masya Allah, bagiku engkau adalah wanita tercantik di dunia. Padahal nggak mungkin. Tetap boleh insya Allah. Apakah sama pahala jamaah sholat di masjid di shaf pertama persis belakang imam dengan shaf pertama tapi di luar masjid atau di lantai duanya? Jawabannya nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena shaf yang kedua, ketiga dan seterusnya tapi di dalam area masjid itu lebih utama ketimbang shaf pertama tapi di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim?" Kenapa kalian tidak membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di hadapan Allah, Tuhan mereka? Maka ada yang bertanya, "Wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbihim?" Ya Rasulullah, bagaimana bentuknya shafnya para malaikat di hadapan Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yutimmunas saffa. Ya. Mereka menyempurnakan dulu yang bagian depan, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Pertanyaan saya, kita kalau membentuk jamaah, membentuk shaf, sini dulu, situ, atau sini dulu memanjang keluar? Yang mana yang benar? Sini dulu shaf full, baru ke belakang, baru kemudian keluar, ya kan? Itu pertama. Alasan yang kedua, karena dinding itu pemisah. Misalnya antum tinggal di sebuah komplek perumahan yang bentuk rumahnya itu kapal-kapal. Rumah ini dengan rumah ini, misalnya blok CC1, CC2 ditempel, dindingnya cuma satu. Di BD ini juga begitu di atas ya. Ada yang kapal-kapal, dindingnya satu. Bukan rumah halaman bukan. Rumah sama rumah nempel. Saya bertanya, apakah antum nih tetangga atau antum sekeluarga? Tetangga. Apa yang bikin antum jadi tetangga? Dindingnya. Berarti dinding masjid ini juga pembatas. Artinya, apakah sama? Jawabannya enggak sama. Shaf pertama di dalam itu yang paling utama, kemudian kedua, 3, 4, 5 sampai full baru bikin di luar. Meskipun shafnya paling depan tapi di luar masjid tetap lebih utama yang nomor 2 tapi dalam masjid. Karena itulah yang kata Rasulullah SAW, bagaimana bentuknya shaf para malaikat? Yutimmunas sufuf. Mereka menyempurnakan shaf. Makanya imam mengatakan, atimmu as-saffal awwal fal awwal. Sempurnakan yang pertama dulu, lalu kemudian yang setelahnya, lalu yang setelahnya. Paham ini? Ustaz, gimana ya? Pengen dapat shaf pertama tapi kalah terus. Selalu dapat di luar. Saya katakan, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau antum ingin dapat yang depan, berarti antum harus datang lebih awal, bahkan sebelum muadzinnya azan. Bila tidak, maka di hari Ahad antum akan di luar terus. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan namanya. Dan tidak ada yang salah. Karena masjid itu punya Allah, bukan milik individu. Ya. Meskipun ada masjid yang bangun cuma satu orang, tetap dia tidak boleh mengkafling buat dirinya sendiri. Dia meskipun yang bangun, dia statusnya adalah tetap jamaah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, siapa yang paling duluan datang, dia yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat-tempat di depan. Tidak bisa diklaim oleh 1-2 orang atau sebagian orang atau pengurus masjid. Melengkapi kajian tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti antum ingin jadikan itu contoh yang tadi tentang bunuh diri, maka itu ada di surat Al-Baqarah ayat 54. Antum bisa mencatat, siapa tahu nanti suatu saat antum butuh ketika misalnya antum harus berdiskusi dengan keluarga antum, dengan orang tua antum. Beritahukan kepada mereka bahwa ayat itu tidak salah, tapi yang salah itu adalah pemahaman kita. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim.
Bagaimana cara menasihati istri agar tidak terjadi perdebatan? Menasihati istri itu hampir jarang kita temukan ada nasihat yang langsung masuk. Apalagi kalau berkenaan dengan sesuatu yang sudah biasa dikerjakan atau itu kesenangannya. Ya. Biasanya akan terjadi perdebatan. Nah, yang diinginkan ini harusnya bukan bagaimana caranya tidak berdebat, tapi bagaimana caranya supaya nasihat itu bisa masuk meskipun awalnya debat. Nah, saya punya tulisan dulu di channel saya Muflis Safitra, channel Muflis Safitra ya, @muflisafitra Balikpapan, antum cari di Telegram. Saya pernah punya tulisan, judulnya itu ini nggak ada kuota lagi, internetnya mati. Judulnya itu istri antum susah diajak ngaji, begini caranya. Nah, begitu juga artikelnya saya bikin, suami antum susah diajak ngaji, begini caranya. Ya, coba ada yang bisa tethering, langsung minta tethering. Ada yang punya channel saya? Hah? Gak ada kuota, bah antum ini. Ya, di channel saya itu ada nggak? Siapa yang punya channel saya di Telegram? Coba carikan dulu, saya sambil baca yang lain. Ada. Nih, istri antum sulit diajak ngaji, coba cara ini. Saya katakan juga, suami antum susah diajak ngaji, begini caranya. Ini buat teman-teman, ikhwan maupun akhwat yang punya pasangan hidup, suami atau istrinya, tapi masih susah untuk diajak bersama mengkaji agama. Saya katakan, selamat jika di rumah antum ada istri yang salihah. Jika tidak, anggaplah dia ladang pahala. Jika antum bersabar, maka alhamdulillah. Kalau antum sudah mulai putus asa untuk menasihati dirinya, cobalah cara berikut ini. Saya berikan caranya. 1, coba ajak kajian ke ustadz-ustadz yang dia tetap komitmen dengan sunnah, tapi gaya penyampaiannya mungkin cocok buat dia. Cocok bagi orang-orang yang baru mau coba-coba. Tujuannya biar dia mau datang lagi di pertemuan berikutnya. Saya di sini ada ikhwan, istrinya dulu susah kali diajak, bahkan istrinya tidak suka kali dengan kajian ini. Belakangan istrinya suka duduk di belakang dan justru suka nge-share, ayo ikut kajian ini. Ya. Yang kedua, coba ajak istri ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan kalau pulang bisa langsung diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengubah mindset dia, bahwa belajar agama itu tidak begitu-begitu saja. Yang ketiga, coba cari teman lamanya yang dulu sama-sama seperti dia, ternyata sekarang sudah berubah. Siapa tahu dia punya teman SMA yang dulu sama-sama nggak berjilbab, sama-sama susah diajak untuk jadi baik-baik. Belakangan temannya itu sudah duluan. Antum cari temannya, hubungi dia, dan minta agar temannya itu ngontak istri antum dan ngajak. Tujuannya adalah supaya istri antum itu punya teman. Cara yang lain, minta ustadz atau ikhwan yang istrinya ramah. Berarti ummahat, cari ummahat yang suaminya ramah. Minta mereka agar ngajak istri atau suami kita kenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama. Kalau perlu pakai baju kembaran. Tujuannya adalah waktu kajian dia tidak merasa dia sendirian. Saya katakan, banyak teman-teman yang mencoba untuk ngajak istrinya kajian atau suaminya kajian, setelah itu kapok, tidak mau pergi lagi. Kenapa? Karena waktu kajian dia duduk di belakang sendirian, beda sendiri. Orang semua pakai peci, pakai jubah, pakai koko, dia duduk di belakang tanpa peci, baju biasa, bahkan baju kaos. Terus di belakang nggak ada yang negur sama sekali. Ya. Akhirnya dia pulang, dia bilang, aku nggak mau kajian itu lagi. Kenapa? Nggak ada yang negur. Padahal saya katakan bukan juga nggak ada yang negur, cuma ya orang mungkin lagi pas perhatiannya ke depan saja. Tapi saya katakan kalau antum ketemu dengan yang demikian, coba ditegur-tegur. Yang kelima, ini tips yang lain. Kalau antum mau ajak istri atau suami antum kajian tapi agak susah,
coba rangkaikan dengan agenda jalan-jalan, makan-makan, family time, sebelum maupun sesudah kajian. Misal, Mi, kita belanja yuk, kita makan yuk. Kemana? Pizza Hut, Riches Factory. Ayo, yuk. Tapi habis isya. Tapi kita jalannya sebelum maghrib. Ngapain? Ayo, jalan aja dulu. Yuk, bawa ke sini. Kok ke masjid? Katanya Riches Factory. Iya, Riches Factory nanti di depan. Pizza Hut sebelah situ. Yang penting kita sini dulu dengar kajian, kamu kajian. Wah, jebak nih. Enggak, supaya kamu baik-baik. Yang keenam, nyatakan padanya. Bisa antum nyatakan dengan lisan atau antum tulis, tempel di kulkas. Tulis pakai post-it, tempel di kulkas. Bilang sama dia, aku ajak kamu kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang. Tujuannya adalah menyentuh dirinya tepat di hatinya. Yang ketujuh, yang jangan pernah ditinggalkan, doakan dia. Karena orang cuma mau maksa istrinya, ayo ikut, ayo ikut. Mau ingin istrinya baik tapi nggak pernah didoakan. Begitu juga terbalik sebaliknya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.